Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting, di mana tema ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema ini yaitu hidup bersih dan sehat. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang akan kita bahas nanti akan mendatangkan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum masuk ke pembahasan ke materi utama, silakan disiapkan dulu buku pendampingnya, yaitu LKS-nya halaman 41 sampai 46. Saya akan jelaskan dulu apa tujuan dan kompetensi dasar dari pembahasan kita kali ini, ya. Jadi, kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak nanti terbiasa menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi nanti sebentar lagi kan insya Allah sekolah akan masuk kembali, kemudian anak-anak akan sekolah seperti biasa. Jadi untuk itu kita harus belajar bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan kita terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Ya, mungkin kalian akan menjawab biar tidak sakit, Pak. Ya, mungkin ada yang menjawab biar terhindar dari bakteri atau kuman dan lain sebagainya. Ya, itu memang benar, tapi ya yang paling utama adalah dari kesehatan dan dari kebersihan itu adalah agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha suci. Allah menyukai kebersihan dan kesucian, seperti itu ya. Sehingga kalau kita disayangi oleh Allah, kita dilindungi dari segala bahaya penyakit, bahaya bakteri, juga bahaya dari virus dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke materinya. Allah adalah zat yang maha suci. Salah satu asmaul husna Allah itu berbunyi Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya Allah maha suci. Ya, oleh karena itu Allah menyukai hal-hal yang bersih dan suci. Lalu bagaimana cara kita menjaga kebersihan agar disayang oleh Allah, agar disukai oleh Allah? Apa dulu sih yang harus kita jaga kebersihannya? Ya, yang harus kita jaga kebersihannya yang pertama adalah kebersihan badan kita. Ya, jadi kalau badan kita bersih, ya insya Allah kita akan sehat. Kemudian yang kedua adalah pakaian kita, baju yang kita kenakan juga harus bersih. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kita, ya, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan tempat ibadah kita, semuanya juga harus kita jaga kebersihannya. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kebersihan hati, ya. Jadi selain kita membersihkan fisik kita, membersihkan hal-hal yang ada di luar diri kita, kita juga harus membersihkan hati kita, seperti itu ya. Dalam Islam, kebersihan adalah hal yang sangat penting, ya, dan sangat dianjurkan untuk dijaga. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa an-nadhafatu minal iman, ya. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman, yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain itu ada juga hadis yang mengatakan al-islamu nadhifun fatanaddofu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu agama yang bersih, maka bersihkanlah dirimu, karena tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Baik,
bersih fisiknya, juga bersih hatinya. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan, ya. Selain menjaga kebersihan nantinya akan menjadi sehat, menjaga kebersihan itu juga sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri menyukai orang-orang yang bersih, baik bersih fisiknya maupun bersih hatinya. Selain itu, kebersihan juga merupakan bentuk syukur kita kepada nikmat Allah berupa kesehatan. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana sih menjaga kebersihan itu? Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal bahwa yang harus kita jaga kebersihannya yang pertama adalah kebersihan badan, kemudian selanjutnya kebersihan pakaian, kemudian kebersihan lingkungan, dan yang terakhir kebersihan hati. Lah, keempat-empatnya ini bagaimana cara kita menjaga kebersihannya? Oke, yang pertama kebersihan badan dan pakaian 1 dan 2. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan badan? Ya, bagaimana? Kalau kalian badannya kotor, maka yang akan kalian lakukan apa? Yang pertama pasti mandi, ya. Mandi minimal dalam sehari itu 2 kali. Pagi hari dan sore hari. Misalkan pagi bangun tidur sebelum berangkat sekolah kalian mandi. Kemudian nanti sore hari setelah beraktivitas dari pagi sampai siang sampai sore, badan kotor, kemudian mandi lagi. Jangan lupa kalau mandi menggunakan air yang bersih. Jangan mandi pakai air yang kotor, ya nanti badannya tetap kotor. Kemudian kalau mandi juga jangan lupa pakai sabun, ya biar tambah bersih. Kemudian sikat gigi. Kemudian kalau perlu, kalau rambutnya kotor, kita pakai shampoo agar semuanya bersih. Kemudian setelah mandi, kalian harus mengganti pakaian kalian yang kotor. Tadi dari pagi sampai siang sudah sekolah, sudah aktivitas, sudah bermain, kemudian bajunya kotor, sore hari mandi, kemudian ganti pakaiannya. Setelah itu kamu baru bersih, suci, ya agar nantinya kalau dilihat itu cakep, dilihat itu sedap. Orang yang melihatnya, wah anak ini ganteng sekali, cantik sekali, sudah mandi dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus makan makanan yang sehat dan halal. Ya, kenapa harus makanan yang sehat dan halal? Kenapa coba? Ya, karena makan dan minum itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kamu kalau nggak makan ya pasti nanti sakit, lama-lama ujung-ujungnya akan meninggal. Jadi makan itu sangat penting, ya. Tapi tidak boleh makan berlebihan, ya. Dan makanan-makanan yang kita makan harus makanan yang halal, bukan makanan-makanan yang haram. Misalkan ayam, misalkan tempe, misalkan daging sapi, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang halal, dan tentunya makanan yang halal itu mengandung gizi yang menyehatkan tubuh kita. Kemudian ketika kalian makan, ya ada tata caranya. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Cara makannya juga beda. Kalau hewan gimana makannya? Ada yang berdiri, ya ada yang sambil jalan. Kalau kita makan yang pertama harus duduk yang baik, ya. Kemudian makanannya disiapkan di atas meja. Kemudian jangan lupa mencuci tangan, ya. Cuci tangan dulu kalau mau makan. Walaupun kalau kamu makannya pakai sendok harus tetap cuci tangan. Kenapa? Karena ketika kita memegang sesuatu, kita tidak tahu bakteri atau virus apa yang melekat di tangan kita. Jadi kita harus cuci tangan dulu. Kemudian setelah cuci tangan, kemudian berdoa. Yo, sudah hafal belum? Doa sebelum
makan ya. Doa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian baru makan. Makannya pun tidak boleh terburu-buru, makannya pelan-pelan saja. Makan ya, makan, jangan buru-buru makan seperti itu. Karena nanti apa? Bisa tersedak. Kalau sudah tersedak bagaimana? Ya sakit pastinya nanti. Kemudian kalau makan tidak boleh tersisa, harus habis semuanya ya, harus dihabiskan semuanya, jangan ada sisa. Setelah itu, setelah makan berdoa, doa sebelum makan. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah berdoa, kemudian peralatan makannya kita rapikan ya, kita bawa, kita cuci, hitung-hitung membantu ibu untuk membersihkan piring kita sendiri yang membuat kita makan. Itu adalah cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan ya, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Kalian kalau di rumah ya harus ikut membantu membersihkan rumah. Paling tidak ya barang-barang milik kalian sendiri. Misalkan bangun tidur ya, selimut kalian dilipat sendiri, tempat tidurnya dibereskan sendiri. Jangan semuanya ibu ya, jangan semuanya ibu, membantu ibu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Misalkan lagi kalau mainan ya, kalau kalian main ya harus kalian bereskan sendiri, kalian harus rapikan sendiri mainan-mainan yang kalian gunakan. Itu kan mainan kamu, masa ibu yang harus membersihkannya? Ya kamu sendiri. Kemudian misalkan lagi mencuci piring, tadi sudah ya, kalau misalkan kita makan ya kita cuci piring kita sendiri. Itu kalau di rumah. Atau membantu menyapu halaman ya, membantu menyapu rumah juga, mengepel dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan sekolah bagaimana? Ya ikut piket, menjalankan tugas piket, membuang sampah di tempatnya. Jangan asal buang sampah sembarangan. Nanti kalau kotor kemudian menyumbat selokan, kalau hujan deras bisa banjir semuanya nanti. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan hati kita. Lah, bagaimana membersihkan hati? Ya, caranya yang pertama adalah membuang jauh-jauh prasangka buruk yang ada di dalam hati. Jangan sampai kita suudzon, jangan beranggapan yang buruk-buruk tentang sesuatu yang belum jelas. Misalkan ya, ada temanmu yang memiliki bolpen. Ya, bolpen itu mirip sekali dengan punyamu yang hilang. Jangan kemudian kamu menuduhnya, "Hei, kamu ya yang mencuri bolpen aku." Ya, padahal bukan. Jangan seperti itu. Kita tanya dulu, dia punya bolpen dari mana? Ya, misalkan bolpen itu dibelikan ibunya, ya kita tanya ibunya, "Bu, apa benar?" Misalkan temannya namanya Adit, "Bu, apa benar Adit kemarin dibelikan bolpen ini?" Kalau iya, ya berarti itu milik Adit. Karena apa? Ya bolpen itu kan tidak dibuat hanya satu, tapi banyak. Jangan berprasangka buruk. Itu adalah cara untuk membersihkan hati. Baik. Semoga pada pembelajaran kali ini, pada pembahasan kali ini bisa memberi kita wawasan, bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune setengah